perkenalkan, nama saya Afida Putri Fatimatu Zahro dari kelas KPI 1C. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar ilmu komunikasi. Sebelum itu, apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antar dua orang atau lebih. Di materi yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi sama halnya dengan sejarah peradaban manusia yang dimulai sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Komunikasi merupakan perjalanan panjang manusia dalam berbagai informasi. Setiap tahapan membuat perubahan yang signifikan dalam cara kita hidup dan berinteraksi. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 1. Pengirim, 2. Pesan, 3. Penerima, 4. Saluran, 5. Konteks, 6. Umpan balik atau feedback. Materi yang ketiga membahas tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdiri dari 1. Konsep diri. Komunikasi membantu kita memahami siapa kita dan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, eksistensi diri. Komunikasi menunjukkan keberadaan kita di dunia dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, ekspresif. Komunikasi memungkinkan kita untuk berbagi perasaan, emosi, dan pendapat. Keempat, ritual. Komunikasi digunakan untuk menjalankan tradisi dan ritual tertentu. Materi yang keempat tentang prinsip-prinsip komunikasi. Ada 12 prinsip komunikasi yang dapat kita pelajari dan kita lihat seperti ini. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terdiri dari hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan semantik, hambatan budaya, hambatan teknologi. Faktor efektivitas komunikasi terdiri dari kejelasan, ringkasan, kesesuaian, ketepatan waktu, feedback, empati, dan kepercayaan. Selanjutnya materi yang keenam tentang persepsi dalam komunikasi. Persepsi dalam komunikasi merupakan proses mental di mana kita menafsirkan dan memiliki makna pada informasi yang diterima melalui panca indera. Persepsi sosial yaitu proses di mana kita menafsirkan dan memberi makna pada perilaku, karakteristik, dan motivasi orang lain. Faktor-faktor persepsi yaitu faktor fisik, faktor psikologis, faktor sosial, kesalahan, atribusi, stereotip, efek halo, dan persepsi selektif. Materi yang ketujuh yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia yaitu informatif, ekspresif, sosial, regulatif, dan estesis. Bahasa dan makna. Makna denotatif, makna konotatif, high konteks, dan low konteks. Materi yang ke-8 yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan tanda-tanda visual lainnya. Berikut fungsi komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi nonverbal, dan perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Setelah mengetahui dari materi yang dibahas, kita akan melanjutkan dengan analisis studi kasus. Baru nak balik. Bagaimana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Bising ah. Penatlah kena marah je. Kalau ada apa, mesti dia tak marah. Oh, macam bengis. Baik je main dengan kita. Nah, setelah menonton dari cuplikan video tadi, saya akan menganalisis dari episode Kak Ros Sayang Kak Ros Garang.
Analisis ini akan fokus pada aspek komunikasi verbal dan nonverbal yang ditampilkan dalam episode tersebut, serta implikasi bagi penonton terutama anak-anak. Komunikasi verbal. Nada suara yang digunakan Kak Ros seringkali menggunakan nada suara yang tinggi dan tegas saat menegur Upin dan Ipin. Ini menunjukkan bahwa dia sedang marah atau kesal. Kata-kata. Kata-kata yang digunakan Kak Ros mungkin terkesan kasar atau keras bagi anak-anak. Perintah. Kak Ros sering memberikan perintah yang tegas kepada Upin dan Ipin. Komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah. Kak Ros mungkin menunjukkan ekspresi wajah yang serius, cemberut, marah, atau bahkan sedih. Upin dan Ipin juga menunjukkan ekspresi kesal terhadap Kak Ros. Bahasa tubuh. Kak Ros mungkin menunjukkan gestur tangan yang tegas atau bahkan menunjuk ke arah Upin dan Ipin. Kontak mata. Kak Ros mungkin menatap Upin dan Ipin dengan intens menunjukkan bahwa dia sedang serius. Setelah dibentak oleh Upin dan Ipin, dia menunjukkan tatapan yang terkejut. Selanjutnya saya akan menganalisis lebih dalam tentang episode kali ini. Saya merujuk ke miskomunikasi. Episode ini menunjukkan bahwa miskomunikasi dapat terjadi antara orang dewasa dan anak-anak. Kak Ros mungkin merasa frustasi karena Upin dan Ipin tidak mendengarkannya, sementara Upin dan Ipin mungkin tidak memahami maksud dari kata-kata dan tindakan Kak Ros. Pengendalian emosi. Episode ini menunjukkan bagaimana orang dewasa harus belajar untuk mengendalikan emosi mereka, terutama saat menghadapi dengan anak-anak. Bentakan dan kata-kata kasar dapat berdampak negatif pada perkembangan emosial anak-anak. Pentingnya komunikasi yang efektif. Episode ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa harus belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang positif dan pengertian, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan bahasa tubuh yang lembut. Pelajaran yang dapat diambil dari episode kali ini yaitu pelajaran tentang komunikasi. Episode ini dapat menjadi pelajaran bagi penonton, terutama anak-anak, tentang pentingnya berkomunikasi dengan cara yang positif dan efektif. Pentingnya menghargai perasaan orang lain. Episode ini dapat mengajarkan anak-anak untuk menghargai perasaan orang lain, termasuk orang dewasa, dan menghindari kata-kata kasar dan tindakan agresif. Peran orang dewasa. Episode ini juga dapat menunjukkan kepada anak-anak bagaimana orang dewasa berperan penting dalam kehidupan mereka dan bagaimana orang dewasa harus bersikap sabar dan pengertian terhadap anak-anak. Sekian video dari saya, terima kasih.